Sama cek sih mas, dicek dulu apa kendalanya apa, di terus dinyalakan, nggak kena, nggak bisa. Oh ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini langsung saja untuk menyingkat waktu. Jadi ini permasalahannya menurut pemiliknya, busanya itu di tengah perjalanan waktu proses mencuci mengalami busanya sedikit ya teman-teman. Jadi pancaran air dan juga busanya itu menjadi semakin kecil pada saat proses mencuci motor. Baik, langsung saja ini akan saya bongkar. Saya cari dulu permasalahannya di mana. Jadi seperti ini ya teman-teman tampilan di dalamnya. Setelah saya bongkar, ini ada dua lubang, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Lubang besar ini jalur air ya teman-teman. Jadi ini ada selangnya ke dalam sampai mentok ke dasar bawah. Dan dulu ini sudah pernah saya ganti dengan menggunakan pipa tembaga ya teman-teman. Sebelumnya terbuat dari plastik. Dulu ini sudah pernah saya las. Dan untuk selang untuk lubang yang kecil, maksud saya lubang yang kecil ini tidak ada selangnya ke dalam ya, hanya lubang untuk jalur busa dan juga angin ya teman-teman. Jadi ini saya cek apakah buntu, dicoba di sogok dulu ya teman-teman. Dan ini saya coba bersihkan memakai kompresor. Saya tiup memakai kompresor ya teman-teman. Jadi kalau ditiup pada bagian yang kecil, maka lubang yang besar itu keluar airnya ya teman-teman, karena ini ada selangnya ke dalam mentok ke dasar. Baik, ini sekalian diganti airnya ya. Jadi dibersihkan sisa-sisa air yang ada di dalam, nanti diganti baru. Jadi sekalian membersihkan ya teman-teman. Nanti setelah diganti air dan juga dibersihkan lubangnya, apakah sudah lancar atau masih ada masalah, kita simak terus video berikut sampai selesai. Itu anak angin ini. Ini masih proses pembersihan ya teman-teman. Jadi ini saya sedang berada di tempat cucian motor yang dulu pernah dua tabungnya pernah saya las ya teman-teman. Teman-teman bisa simak videonya, ada di video saya yang lain tentang bedah dua tabung cuci motor. Jadi di sini setelah beberapa bulan ya pemakaian, ada kendala dan saya diminta untuk menyervis, dan saya coba untuk mengecek permasalahannya di mana dan akan saya selesaikan ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya gimana, teman-teman bisa simak video berikut sampai selesai. Untuk memastikan lubangnya sudah aman, ini disogrok-sogrok lagi ya teman-teman.
Ini adalah pemiliknya ya sendiri ya teman-teman. Ini Mas Andri adalah pemilik cucian motor yang letaknya tidak jauh dari bengkel saya ya. Ini tetangga saya ya teman-teman. Ini masih proses pembilasan air, pembilasan tabungnya agar bersih. Nanti setelah ini diganti air yang baru. Baik teman-teman, sebelum saya pasang kembali, saya menemukan permasalahan yang baru ya teman-teman. Jadi permasalahannya terletak pada jalur besi yang ada di atasnya ini ya teman-teman. Ini yang ada kerannya, ternyata di bagian sini terdapat kerak atau buntu ya teman-teman. Mari kita coba simak ini kerak yang berasal dari mana. Ini sudah hampir buntu ya. Jadi ini saya baru saja melihat ini buntu ya. Tadi sebelumnya saya kira sudah aman, tinggal memasang, ternyata ini ada masalah. Ketemu ya masalahnya ya teman-teman. Jadi ini ada kerak-kerak buntu yang mengakibatkan keluarnya air ataupun busa saljunya tidak maksimal ya. Coba kita bersihkan dulu. Sangat keras ya teman-teman, dan ini adalah keraknya itu ya teman-teman. Ini apa ini? Sepertinya semacam plastik terbakar ya. Jadi ini bisa jadi ini adalah lelehan dari selang ya, selang yang terbakar pada saat waktu itu pernah dilas, proses pengelasan pada bagian samping-samping pipa. Ternyata sisa selangnya ikut terbakar ya teman-teman. Jadi di tabung ini dulu pernah saya las, saya ganti selang yang dari plastik itu, saya ganti selang dari pipa tembaga. Ternyata pada saat proses pengelasan sisa-sisa selang itu meleleh ya teman-teman, dan mengakibatkan seperti yang ada di video ini. Maaf ini agak blur. Jadi lelehan sisa selang tadi mengakibatkan buntu ya teman-teman. Jadi permasalahan pertama terdapat di sini ya, jalur pipanya buntu yang disebabkan dari lelehan sisa selang yang pada waktu itu pernah dilas pada bagian samping-sampingnya ya teman-teman. Ini saya dibersihkan dulu ya teman-teman. Dipastikan bersih, nanti kalau sudah benar-benar bersih baru dipasang lagi. Baik teman-teman, setelah sudah dibersihkan kerak yang menutup tadi, sekarang saya pasang dulu selotip ya teman-teman, isolatip agar hasilnya rapat. Untuk pemasangan isolatip diputar ke kanan ya teman-teman, seperti yang ada di video ini cara pemasangan isolatipnya. Kira-kira jangan terlalu banyak, nanti bisa macet, kurang dalam atau bengkokannya tidak pas ya. Baik, jika dirasa sudah cukup, lalu kita pasang besi kerannya ini ya teman-teman. Kita putar ke arah kanan.
nanti dipastikan menghadapnya ke arah yang sesuai ya teman-teman. Jika terasa berat untuk seltupnya bisa dikurangi. Dan pada bagian kerannya juga dipasang. Dan setelah ini akan saya coba ya teman-teman. Klaim toko-toko iki kebablasan doli. Angan-angane ben apa tenan iki. Waduh. Anak sing tipis soalnya. Munyer terus iki. Angan-angane kene iso rapet. Tidak. Baik, setelah selang dipasang ini lalu dikasih cairan cuci motor ya, atau sabun cuci motor. Dan ini adalah busa yang tadi dibilas ya teman-teman, hasil bilasan tadi. Ini diganti sabun yang baru dan juga air yang baru. Untuk pengisian airnya kira-kira sekitar separuh dari tabung ya teman-teman, atau lebih sedikit tidak apa-apa, tidak perlu penuh. Baik teman-teman, sebelumnya mohon maaf karena saya tadi tidak sempat menayangkan hasil dari proses pembenahan tabung salju ini ya teman-teman. Jadi tadi hasilnya kurang maksimal ya teman-teman. Busanya keluar namun tidak bisa membentuk salju. Dan di sini saya menemukan penyebabnya ya. Dan sebelumnya saya jelaskan dulu, di sini ini adalah bongkaran dari tabung yang dulu pernah saya bedah menggunakan gerinda ya. Jadi pemiliknya ini memiliki dua tabung, yang satu saya bedah menggunakan las karbit yang dipakai itu, dan yang ini saya bedah menggunakan gerinda ya pada bagian sisi-sisinya. Dan tabung yang ini dulu saya las menggunakan las karbit, dan tabung yang satunya tidak saya las ya ini ya, karena sudah keropos. Jadi titik permasalahannya terdapat pada lubangnya ya teman-teman. Jadi sebelumnya lubangnya ini ternyata ada plastik yang agak keluar sedikit ya. Jadi ini saya akali menggunakan selang sedotan, plastik sedotan ya teman-teman. Yang satu masuk ke lubang yang kecil dan yang satu masuk pada lubang yang besar ya. Jadi ini saya teliti, saya samakan dengan tabung yang dulu pernah saya bedah. Ternyata pada bagian sini itu ada sedikit tongolan agak menonjol pada selangnya ya teman-teman, dan itu mungkin berpengaruh. Nanti kita simak hasilnya. Jadi ini saya memakai sedotan yang saya kasih lem ya. Jadi ini nanti saya potong, dan ini saya kasih tepung ya teman-teman untuk sebagai penguat agar hasilnya kuat. Nanti teman-teman bisa simak akan saya potong seberapa, nanti bisa disimak ya teman-teman. Ini masih proses perekatan menggunakan lem G ya, dan sedikit saya kasih tepung untuk sebagai perekat agar kuat.
Jadi tadi hasilnya untuk proses yang pertama itu bisa dibilang gagal ya teman-teman, dikarenakan hasilnya busa dan air keluar namun tidak bisa menghasilkan salju ya. Dan setelah saya teliti ternyata letak permasalahannya terdapat pada ini ya teman-teman. Ini ada sedikit tongolan pada lubang yang besar, dan yang kecil itu juga ada tadi ya, namun sudah patah. Dan ini saya potong pada bagian jalur air ya teman-teman. Ini yang selang yang agak besar ini saya potong segini, agak miring saya samakan ya, agar nanti hasilnya juga sama. Dan pada selang yang kecil ini jalur busa dan juga angin saya potong agak panjang seperti yang ada di video ini. Jadi ini fungsinya penting ya teman-teman. Ini untuk membentuk saljunya itu ternyata terdapat di sini. Baik, nanti kita simak hasilnya seperti apa. Ini saya selotip dulu. Kita putar ke arah kanan ya teman-teman. Dan lalu saya pasang lagi. Jadi proses pembenahan ini 2 kali ya teman-teman. Ini saya bongkar dan ternyata permasalahannya terdapat pada lubangnya tadi ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah selesai dan proses pengecekan hasilnya ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Jadi membentuk salju ya teman-teman. Yang sebelumnya tadi yang tidak sempat saya tayangkan itu tidak seperti ini, tidak membentuk salju seperti ini ya, tidak membentuk gumpalan-gumpalan kecil seperti ini. Dan sekarang sudah membentuk salju ya teman-teman, terdapat gumpalan-gumpalan kecil. Dan pemiliknya puas ya teman-teman. Jadi hasilnya yang diharapkan seperti ini, tadinya tidak bisa seperti ini. Dan permasalahan yang awal Berhasil ya. pada saat untuk mencuci tiba-tiba airnya atau busanya menjadi sedikit. Dan setelah saya bongkar lalu saya bersihkan tadi, dan hasil yang pertama tidak sempat saya tayangkan tadi, hasilnya sudah keluar busanya namun tidak membentuk salju. Dan pada hasil akhir ini tadi sudah membentuk salju ya teman-teman, dan pemiliknya juga puas. Dan bisa dikata hasil dari proses pengerjaan pada kali ini berhasil ya teman-teman, karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemiliknya. Jadi intinya permasalahannya terdapat pada ujung lubang ini ya teman-teman. Ini ada tonjolan sedikit dari selang ya teman-teman, dan itu sangatlah berfungsi, sangatlah penting untuk membentuk saljunya. Jadi pemiliknya ini terbiasa tidak menggunakan nozzle pada ujung selang ya teman-teman. Jadi langsung pada ujung selangnya itu dipencet pakai jari ya teman-teman, seperti yang ada di video ini. Baiklah teman-teman, kiranya demikian apa yang bisa saya tayangkan pada video kali ini tentang servis busa salju ya teman-teman, busa salju cucian motor. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya tayangkan pada video kali ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi tersendiri. Baik teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun cara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.